kasih Anda masih bersama kami. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Peringati Hari Hak Asasi Manusia, puluhan mahasiswa di Merauke berunjuk rasa menuntut pemerintah pusat selesaikan masalah HAM. Puluhan tahun tidak ada air bersih, warga Sorong bersyukur karena TNI hadir membangun sumur air. Diduga mengantuk, minibus di Merauke menabrak trotoar. Pemerintah Provinsi Papua meluncurkan kartu mudik gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk 16.000 warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Program ini dirancang untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus meringankan biaya transportasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan program mudik gratis mencakup subsidi transportasi laut dan darat. Untuk rute laut, layanan disiapkan di Pelabuhan Biak, Serui, Waren, dan Mambramo Raya. Sementara rute darat mencakup Jayapura Sarmi, Jayapura Demta, Jayapura Airu, serta Biak Supiori. Pemprov Papua menyiapkan 4 kapal perintis dan 36 damri untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Bagaimana kartu ini bisa tersampaikan kepada masyarakat? Yang pertama tentunya sosialisasi. Hari ini kita mulai sosialisasikan bagaimana cara masyarakat bisa mendapat layanan gratis itu. Kalau sudah nanti dapat, mudah-mudahan bisa tersampaikan ke semua masyarakat dengan baik. Dampaknya kami berharap masyarakat bisa merayakan Natal dengan baik. Pokoknya datang bawa diri, saya nanti dilayani lah. Nah, saya tadi sudah wanti-wanti kepada semua nanti yang bagi kartu, jangan sampai terjadi KKN karena saya punya keluarga, saya orang pemerintah, hanya terbagi kepada orang-orang itu. Kalau bisa ya semua masyarakat yang butuhkan. Saya minta dilayani dengan baik, memberikan yang baik itu kan ada, kalau tidak bisa terangkut semua kan harus kita memberikan penjelasan. Saya berharap pemerintah ya suka tidak suka terbiasa untuk memberikan penjelasan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Papua, Matius Wali, memastikan seluruh armada yang disiapkan dalam kondisi layak operasi, termasuk standar keselamatan dan kapasitas angkutan. Pihaknya optimis program mudik gratis ini mampu mengurai kepadatan penumpang pada masa libur akhir tahun. Total kuota keseluruhan jalur laut dan darat itu ada 16.000 sampai dengan tahun baru. 16.000 kuota, 10.400 itu untuk moda laut yang dilayani antar pulau dan dari Jayapura. Kemudian untuk darat itu ada 6.000. Untuk damri melayani rute Jayapura dan beberapa wilayah yang bisa dijangkau seperti Sarmi, Lere, Demta, dan Kerong. Kemudian juga ada rute darat yang dilaksanakan di Biak menuju Supiori. Gubernur Papua juga berpesan kepada seluruh petugas dan operator transportasi agar memastikan proses distribusi kartu mudik gratis dilakukan secara adil dan merata, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polresta Manokwari menetapkan 3 tersangka dalam kasus pembunuhan asisten rumah tangga bernama Ingrid di Manokwari, Papua Barat. Ketiga tersangka adalah satu keluarga, yaitu Budi Gusyanto, Luciana, dan Febrian. Saat ini ketiganya masih diperiksa di Mapolresta Manokwari. Menurut Kapolresta Manokwari Kombes Ongki Isgunawan, ketiga pelaku kesal terhadap korban karena tidak bisa bekerja. Mereka lalu menganiayanya hingga tewas. Karena korban sudah tidak bisa lagi bekerja, ya, karena kondisi kemudian sakit, sehingga korban ini sudah lama tidak bekerja. Pelaku kesal sehingga melakukan penganiayaan kepada korban sampai dengan meninggal dunia. Pasal yang kami persangkakan yaitu tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang. Salah satu tersangka ketika digiring membantah telah membunuh asisten rumah tangganya. Ada saksi-saksinya yang melihat kenapa saya dituduh membunuh. Saya tidak pernah membunuh. Saya tidak pernah membunuh. Demi Tuhan saya bisa
Pembunuhan ini terungkap ketika satu keluarga membawa jasad manusia ke pemakaman Pasir Putih, namun tanpa prosedur layak pada tanggal 26 November 2025. Belakangan, jasad itu diketahui bernama Ingrid, pembantu rumah tangga yang tewas dianiaya majikannya sendiri. Dari hasil otopsi, di tubuh dan kepala korban banyak ditemukan luka. Selain itu, hasil autopsi juga menunjukkan korban kekurangan zat asam oksigen, serta tulang iga bagian depan patah. Besar dugaan korban mengalami penyiksaan. Para pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Anak-anak di kampung Koworatu, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat menikmati air bersih yang selama ini mereka idam-idamkan. Kampung Korowatu merupakan salah satu kampung di Kabupaten Sorong di mana selama ini warga belum menikmati air bersih. Kini, berkat program Manunggal Air TNI Angkatan Darat, warga kampung Koworatu bisa minum dan mandi dengan kualitas air yang lebih baik dan bersih. Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak bersama Gubernur Papua Barat Daya ikut larut dalam kegembiraan anak-anak dan warga. Hingga hari ini TNI Angkatan Darat telah membangun 5.000 lokasi air bersih dan persawahan. Sampai dengan saat ini sebetulnya Angkatan Darat sudah 5.000 lebih untuk pembuatan air bersih dan juga air untuk persawahan yang seperti pipanisasi. Jadi sebenarnya kita berharap dari bor untuk air bersih supaya betul-betul yakin, itu pun kita harus cek. Nanti ke depan kalau sudah jadi program untuk dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, ini akan mempercepat untuk penyediaan air bersih buat masyarakat. Saya dengan masyarakat tahun 2017 setengah mati, ambil air di kolam, tapi ya Tuhan sudah tunjuk bahwa harus TNI pergi bantu masyarakat yang memang ada susah air. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan TNI Pak Kasat sudah bantu untuk sumur bor dan bak air. Terima kasih lagi. Program Manunggal Air merupakan program unggulan TNI Angkatan Darat untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat yang tinggal di daerah kering atau terpencil. TNI membangun sumur bor, pipanisasi, hingga pemanfaatan pompa hidram untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Topan dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.